sebagai anak FK Kak, mungkin bentar dulu. Mungkin bisa dimulai dari kakaknya yang 2019 Kak. Mungkin Kak Marcel. Jadi kesehariannya Kak Marcel tuh apa aja Kak? Sama apa sebagai anak FK gitu Kak? Oh, kalau aku ya, kalau pagi ya bangun ya. Bangun itu paling kalau misalnya kuliah jam 8, kalau aku bangun jam setengah 8. Setengah 8 bangun, mandi, kuliah. Kalau selesai kuliah kan biasa sampai sore kan, setengah 4 gitu. Bangun tidur lagi. Iya, kalau masukin Zoom, kalau misalnya nggak on cam ya kadang-kadang kan juga tidur saya. Nggak ada ya Kak. Sekarang bisa lanjut ke kakak yang 2018 Kak. Mungkin Kak Dava atau Mahi dulu aja itu. Ini 2018 atau 19 nih Davanya. 2018 sekarang nggak? 2019 kan sudah sama Kak Marcel. Oh, Mahi aja deh. Kegiatan tuh nggak ada yang spesial. Mana Mahi? Sama. Ya Kak, gimana Kak? Sama. Mahi bucin. Katur. Nggak ada kehidupan yang sama, Mahi. Nggak ada kehidupan yang sama. Tambah jadwal Samanya bucin. dari mana dulu? Tanya dulu. Dah, jelaskan dulu, Mahi. Jelaskan atau dijelaskan? Nggak ada sih, sama aja. Bedanya Mahi setiap jam 9 malam jalan. ngawur. Nggak ada, sama. Katur tuh, Kok tahu ganteng semua, banget Mahi? sekarang. Kok tahu semua beban nih? Sama bucin. PSBB nggak ada bucin. Corona tidak menghalangi cinta ya. Nggak ada coy. Ini record Kak. Ini masuk YouTube loh, YouTube. Ini record. Oh iya ya. Ini masuk YouTube loh. Ayo jaga. Mantap. Record ya. Image tetap harus dijaga ya. Habis Mahi atas nama Mahiwo ya. Habis mandi terus tadi. Ku dengar tadi Kapis mandi terus pagi hari. Gak ada yang spesial loh, Dek. Biasa aja saya ini. Sama aja. Saya tahu bisa ceritakan Kak main game gimana jam-jamnya Kak. Wadah bisanya kayak gitu. Ya dah. Saya sebenarnya sama aja. Kalau kuliah offline itu sama aja. Sama juga kalau siang itu kalau transisinya mau ke jam 12 sama jam 2 itu kuliahnya saya tiduran di IKM mungkin. Di IKM atau di masjid. Pulangnya baru main game. Sekarang udah tua, udah tahu waktunya. Alhamdulillah sadarnya cepat. Untung sadarnya cepat. Untung saya nggak ML-an loh. Nggak sempat ML-an. Kalau dari aku apa ya? Sebenarnya tuh karena sudah di penghujung gini kayak aku sama Ansar kayak gini nih lebih ke kalau masalah pintar itu bisa didapat sih. Jadi kalau kalian nggak pintar pun nggak masalah. Yang penting dan susah dicari itu attitude sebenarnya. Kalau udah di ujung-ujung kayak gini nih. Susah kalau kalian dari awal udah songong, ini tuh udah susah banget lah. Kalau kalian mau merubah sikap itu tuh susah. Kitanya Ansar, ya kan Sar? Udah kelihatan lah kalau udah di klinik tuh nanti. Mana yang kalau cerdas tuh bisa dicari lah. Kalian bodoh juga bisa pintar kok kalau belajar. Kalau attitude susah. Jadi kalau saranku sih mumpung ngasih di awal yang adik-adik yang baru masuk nih, sama yang di bawah-bawahku yang belum klinik, belum masuk untuk klinik, attitude-nya jaga. Kalau bisa tepat waktu ya tepat waktu, gitu loh. Jangan kalian menganggap dosennya lambat, tiba-tiba datang dosennya, begitu loh. Hal-hal sepele yang sebenarnya bisa dihindari dan buat kalian belajar lah untuk disiplin diri kalian sendiri gitu. Jangan mau lebih buruk dari orang lah. Udah tahu dosennya lambat, kalian mau lebih lambat kan nggak lucu ya.
Soalnya makin kesini tuh terasa lah hal-hal yang kayak gitu tuh gimana ya, berpengaruh lah ke diri kita juga. Kalau kebiasaan telat tuh nanti ujung-ujungnya telat, kalian ketemu dosen yang disiplin, udah repot kalian malah. Itu sih kalau dari aku. Kalau masalah belajar ya terserah kalian lah, belajar nggak belajar tuh menurutku ada orang yang memang pinter, ada orang yang beruntung. Tapi kalau masalah attitude itu ya kembali ke diri masing-masing sih. Jadi kalau attitude itu butuh waktunya lama kalau mau belajar. Kalau masalah pelajaran tuh sebulan 2 bulan bisa dikejar. PPD ini sebentar aja, namanya kalau mau ngejar tuh sebulan cukup. Tapi kalau masalah nanti setelah lulus, attitude, disiplin, kalau kalian tuh kebiasaan telat, kalau ada tugas ditunda-tunda, wah udah repot pasti nanti. Bagaimana Ansar? Sebagai yang paling tua? Maksudnya mumpung belum terlambat sih, kalian kan ada yang belum lulus, ada yang baru masuk. Hal-hal yang sepele, yang kecil gitu susah. Kalian nggak menghargai guru kalian itu malah gimana ya? Nanti kalian merasa kalau kalian itu nggak menghargai guru kalian. Memang sih kalau online bisa sambil tidur, bisa sambil makan gitu. Mungkin kalau sekarang kalian masih kayak nanti bisa belajar sendiri gitu kan. Tapi nanti kalau udah di ujung-ujung kayak aku gini udah mulai terasa. Oh, nyesal aku dulu nggak belajar benar-benar gitu. Kalau belajar tuh belajar, kalau main ya main gitu. Jadi ya sepinter-pinternya kalian aja lah sekarang. Apalagi zaman online gini sebenarnya memang zaman susah sih, bukan zaman mudah sih menurutku. Banyak yang kalau koas-koas online nggak ketemu pasien tuh udah berat ya. Dibanding nggak ketemu pasien, attitude-nya nggak dapet, attitude pasiennya nggak dapet yang pertama. Yang kedua skill nggak dapet tuh, jadi keterampilannya agak kurang. Untungnya sih udah mulai offline sih, jadi udah mulai balik, pengalamannya udah mulai dapat juga. Itu aja sih, selamat datang lagi buat Ibadah.